Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas latar belakang Sumpah Pemuda, submateri media massa sebagai penyebar semangat kebangsaan. Munculnya pers di Indonesia berkaitan erat dengan keberadaan orang-orang Eropa. Sebelum muncul media cetak, sudah ada laporan berkala dari orang-orang Eropa dalam bentuk tulisan tangan yang dikenal sebagai Memori der Navelen. Laporan ini didistribusikan kepada pegawai-pegawai Belanda yang memerlukan berita di seluruh wilayah Hindia Belanda. Usaha penerbitan pers baru dapat direalisasikan pada tahun 1659 oleh Cornelis Pilch dengan menerbitkan Titchboek. Dalam perkembangannya, pada 1744, Gubernur Jenderal Gustav W. Baron van Imhoff mengeluarkan izin penerbitan surat kabar di Indonesia. Kemudian, pada 8 Agustus 1744, terbit surat kabar pertama di Indonesia berbahasa Belanda, yaitu Bataviaske Novels, diikuti dengan Vendonews pada 1776 dan Bataviaske Kolonial Courant pada 1809. Selain dalam bahasa Belanda, surat kabar di Indonesia diterbitkan dalam bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Surat kabar berbahasa Jawa yang terbit pertama kali pada tahun 1855 di Surakarta bernama Bro Martani. Surat kabar Bro Martani berisi beragam artikel tentang ilmu pengetahuan, berita luar negeri, keputusan pemerintah, hikayat, dan dongeng. Sementara itu, perkembangan pers berbahasa Melayu terbit dalam periode mingguan dengan nama Surat Kabar Melayu pada 1856 di Surabaya yang memuat berita perdagangan di Jawa Timur. Nah, setelah orang-orang Eropa mempelopori usaha dalam bidang penerbitan pers, kaum intelek Indonesia turut tergugah untuk terjun dalam bidang jurnalistik. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 1900, Kusumo Utoyo menerbitkan surat kabar Pewarta Priyayi dan kemudian dikenal sebagai orang Jawa pertama yang menerbitkan surat kabar. Surat kabar ini memuat artikel-artikel yang berhubungan dengan dunia priyayi. Namun sayangnya, surat kabar ini tidak bertahan lama dan berhenti pada pertengahan tahun 1903 karena pemimpin redaktur terlampau sibuk dengan jabatannya sebagai Bupati Ngawi. Kemudian, tokoh intelektual Indonesia lain yang dikenal sebagai pelopor jurnalistik Indonesia adalah Raden Mas Tirto Adi Suryo. Pada 1904, beliau menerbitkan surat kabar Medan Priyayi di Bandung. Medan Priyayi merupakan media massa pertama yang dicetak dan diterbitkan oleh golongan intelektual pribumi. Medan Priyayi menjadi media bagi golongan intelektual pribumi untuk mengekspresikan pandangannya tentang kesejahteraan dan pendidikan rakyat Indonesia. Selain itu, Medan Priyayi juga digunakan sebagai saluran untuk menyampaikan kritik terhadap golongan priyayi yang sering bertindak korup dan pegawai negeri yang mengeksploitasi wong cilik atau rakyat jelata. Pada masa pergerakan nasional, pers menjadi sarana komunikasi utama yang dimanfaatkan sebagai sarana penyebar semangat kebangsaan. Surat kabar yang memiliki pengaruh besar sebagai penyebar semangat kebangsaan adalah Utusan Hindia, Sarutomo, Dunia Bergerak, dan The Express. The Express sendiri merupakan surat kabar yang paling mendapat perhatian kolonial Belanda karena memuat propaganda atau ide-ide yang bersifat radikal dan kritis terhadap sistem kolonial. Pers kaum intelektual Indonesia semakin menunjukkan rasa kebangsaannya. Nah, pada 1924, para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda menerbitkan surat kabar dengan nama yang mengekspresikan nasionalisme secara jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Dengan demikian, perkembangan pers pada masa pergerakan nasional terbukti efektif membangkitkan semangat dan kesadaran nasionalisme. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai latar belakang Sumpah Pemuda, submateri media massa sebagai penyebar semangat kebangsaan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!